Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali hadir dan berjumpa di renungan hari ini. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat? Seolah-olah kita ditekan dari segala arah, tidak tahu harus berbuat apa, merasa sendirian, dan hampir menyerah? Jika iya, maka firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9 adalah jawaban untuk kita hari ini. Dengan judul renungan hari ini adalah Hidup Berkemenangan dari Kekuatan Allah. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami lemah, seperti bejana tanah liat. Tapi kami percaya, kekuatan sejati hanya berasal dari Engkau, sumber kehidupan yang tidak terbatas. Saat kami mendengarkan renungan hari ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, dan menjadi kekuatan di tengah kelemahan kami, dan pengharapan di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Suatu hari, saat kami pulang bekerja, kami melihat seorang anak sedang menangis di teras dekat rumah kami. Ternyata, ada sebuah celengan ayam besar yang terbuat dari tanah liat bercorak cerah telah pecah karena terjatuh. Anak itu menangis kencang di depan ibunya, karena tanpa sengaja, ia menjatuhkannya saat bermain dengan teman-temannya. Celengan itu kini retak, pecah, dan berantakan. Celengan itu mudah pecah, karena memang terbuat dari tanah liat, rapuh, mudah hancur, sama seperti kita. Kita semua ini, pada dasarnya hanyalah bejana tanah liat, lemah, terbatas, dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi, dalam kerentanan itulah Tuhan bekerja. Alkitab menegaskan bahwa harta surgawi, kekuatan ilahi, ditaruh dalam bejana yang mudah hancur, agar nyata bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kita hidup dalam dunia yang sangat menekankan pencitraan kekuatan, seperti gelar akademik, kesuksesan finansial, jabatan tinggi, pencapaian pribadi, pengikut di media sosial, dan semua itu seringkali kita anggap sebagai sumber kekuatan. Namun, ketika badai hidup datang seperti penolakan, kegagalan, sakit penyakit, kehilangan orang terkasih, semua kekuatan buatan itu langsung goyah. Saudara, mungkin Anda merasa ditindas oleh tekanan hidup, tapi tidak terjepit. Anda habis akal, tapi masih bisa bangkit. Anda dianiaya oleh keadaan, tapi merasa tidak ditinggalkan. Anda mungkin terjatuh, namun tidak binasa. Bagaimana bisa? Karena kekuatan sejati bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi dari Tuhan yang hidup. Dialah satu-satunya sumber kekuatan yang tak terbatas. Firman Tuhan mengajarkan agar kita terus memiliki kekuatan sejati itu. Kita perlu 3 hal. Yang pertama adalah mengenyangkan diri dengan firman Tuhan.
Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, dikatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Itulah makanan rohani yang memberi kita energi bagi iman kita. Selanjutnya yang kedua, mempercayai Allah dalam doa. Seperti dalam Mazmur pasal 5 ayat 3. "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku." Jangan memulai hari tanpa menyapa Tuhan. Doa bukan sekedar kewajiban, melainkan napas kehidupan bagi rohani kita. Dan yang ketiga, mempercayai Allah dengan melayani sesama. Seperti yang Yesus katakan pada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pelayanan adalah cara Allah mengalirkan kekuatannya melalui kita kepada orang lain. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang selama ini saya anggap sebagai sumber kekuatan saya? Apakah itu kekayaan, karir, hubungan, pengalaman? Semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Tetapi, kekuatan dari Tuhan tidak akan pernah lenyap. Tuhan tidak memilih bejana yang kuat. Tuhan memilih bejana yang bersedia diisi. Bukan bejana emas yang memamerkan diri, tetapi bejana tanah liat yang berserah sepenuhnya pada Sang Pembentuk. Kemenangan sejati bukanlah hidup tanpa masalah. Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap berdiri meskipun badai datang. Karena kita tahu, kekuatan kita bukan dari dalam, tetapi dari Allah yang Maha Kuasa. Mungkin saat ini Anda merasa seperti bejana yang retak. Tapi ingatlah, bahkan bejana retak pun tetap berharga di tangan Tuhan. Dan melalui celah-celah keretakan itu, justru cahaya Kristus dapat bersinar lebih terang. Karena itu, jangan menyerah, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Dialah satu-satunya sumber kekuatan sejati, kekuatan yang melimpah-limpah, dan kekuatan yang tidak pernah habis. Hidup berkemenangan tidak ada batasnya, hanya diperoleh dari sumber kekuatan yang tidak terbatas pula. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami yang sejati. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, tetapi di dalam Engkau, kami memiliki harta yang tak ternilai. Ajarlah kami untuk selalu bersandar kepadamu, membaca firman-Mu, berdoa, dan melayani sesama dengan kasih. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bawalah kami hidup dalam kemenangan sejati bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jika renungan ini memberkati hidup Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman, keluarga, atau komunitas Anda. Tulis juga di kolom komentar, aku memilih bersandar kepada Tuhan, bukan kekuatanku sendiri. Sebagai pernyataan iman Anda hari ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.